Bumil 7 bulan ini ngidam masakin ratusan karyawan buat acara makan besar sebelum bulan puasa. Hai guys, ini nggak bisa nggak diturutin karena modusnya ngidam. Seketika orang di rumah pada sibuk dan heboh semuanya. Gimana enggak, kita cuma punya waktu beberapa jam aja buat masak yang menunya banyak banget. Yang kayak gini udah lama enggak, semenjak aku hamil 7 bulan terakhir aku nggak pernah masak-masak besar kayak gini lagi. Karena kemarin-kemarin aku nggak bisa cium bau bawang. Tapi sekarang udah lewat. BTW aku masaknya nggak sendiri, aku dibantuin sama orang-orang di rumah. Tapi seperti biasa aku tim yang ngurus perbumbu-bumbuan. Step pertama aku siapin bumbu untuk pindang iga. Orang Palembang pasti familiar banget sama makanan khasnya pindang. Menurut aku masaknya lumayan agak simple. Ini kenapa bumbunya banyak banget disiapin? Karena tadi kita beli daging, maksudnya iganya itu 17 kilo. Kenapa sih kak nggak beli aja? Yang pertama percaya deh, masak-masak besar kayak gini tuh seru banget, apalagi rame-rame. Yang capek itu kalau masak sendiri. Yang kedua pastinya lebih hemat. Bahan-bahannya kita bisa beli nggak pelit, makannya bisa puas banget. Dan selanjutnya adalah karena emang aku suka yang kayak gini, ngumpul-ngumpulin orang, suka masak. Bagi aku ada kepuasan tersendiri aja gitu abis masak, terus dimakan sama orang banyak, terus orang-orang pada kenyang. Oke deh, ini perbumbuan untuk pindangnya udah selesai. Ada sisa daging kita masukin semuanya karena tadi rencananya mau disisain, tapi ya udahlah tanggung masak semuanya gas. Aku pindah ke belakang, ini kita lagi ngerebus cumi asin karena harus direbus dulu guys biar lembut. BTW ini VT panjang banget, kalau misalkan kalian sibuk ya udah skip aja guys. Lanjut, ini aku pindah ke dalam, harus siapin, aku mau bikin puding karena bikinnya harus di awal biar pudingnya itu kerasnya sempurna. Ini kita bikin yang simple aja, beli yang instan terus diaduk-aduk, didihin di atas kompor, udah deh jadi. Tapi yang bikin spesialnya itu nanti flanya. Oke, udah kelar satu persatu, ini langsung kita pindah persiapan ke cuminya. Setelah kita masak pindang, kita mau masak cumi asin cabai hijau sama pete. Ini kita beli sekitar 5 kilo apa 6 kilo aku lupa. Ini habis direbus kita potong-potong dulu biar enak aja dilihat guys. Nih yang bantuin aku tuh banyak makanya cepet. Ya aku beli kepiting, kalau nggak salah ini orang di rumah kemarin belinya 17 kiloan juga karena emang untuk ratusan orang biar makannya puas jadi belinya harus banyak. Oke lanjut, ini puding kita udah mateng, kita taruh di cetakannya biar nanti dia dingin dan keras. Karena memang keadaan dapur aku sempit jadi nggak memungkinkan untuk masak di dalam kalau porsi sebanyak ini, jadi kita masaknya di luar. Dan terus juga ini mobil pada dikeluar-keluarin karena buat tempat naruh prasmanan makanan yang kita udah masak nanti. Nih, kira-kira di sini. Karena saking seringnya aku masak-masak banyak kayak gini, jadi peralatan semuanya lengkap dari meja prasmanan. Kita nggak usah sewa-sewa lagi guys. Udah semua stepnya, kita lanjut masak pindangnya. Kalau dagingnya udah pada direbus, sudah lembut. Jadi ini masak bumbu-bumbunya aja. Siapa di sini orang Palembang yang suka banget sama pindang iga? Masaknya simple tapi rasanya itu nagih kan. Aku bilang simple, jadi dia tuh nggak serepot kayak masak rendang dan lain-lain gitu loh. Dan pindang ini salah satu menu wajib kalau setiap ada hajatan. Kalau menurut aku ya pasti selalu ada. Coba lihat panci yang kita pakai gede banget. Aku yakin aromanya kecium sampai RT sebelah ini. Kalau ditanya aku tuh bisa masak dari mana sih? Sebenarnya dulu sebelum nikah aku nggak bisa masak sama sekali guys. Setelah nikah karena ada kewajiban ngurusin suami dan lain-lain, jadi aku rasa masak itu bukan hal bahkan dalam porsi besar pun aku bisa takar pakai feeling. Misalnya kira-kira bumbunya sebanyak apa. Kayak gitu kira-kira. Ini pindang kita udah mateng, sangat menggoda. Coba kalian lihat. Pindangnya aku serahin ke orang-orang yang bantuin. Aku lanjut mau masak. Ini ada cumi asin cabai hijau. Udah aku bilang ini masaknya simple banget karena emang kayak tinggal ditumis-tumis aja tapi rasanya enak. Ini adalah salah satu menu untuk kita masak banyak tapi pengen cepet, gak mau ribet. Tuh, kita pakai petinya nggak pelit-pelit. Ya sih, kalau masak sebanyak ini, porsi sebanyak ini, kalau kita makan di luar itu udah bayar berapa. Tapi kalau masak sendiri jauh lebih hemat. Sebenarnya bukan poinnya mau berhemat sih, tapi emang suka, gimana dong. Pokoknya ada kebahagiaan tersendiri lah bagi aku kalau habis masak besar kayak gini. Tuh cumi asinnya udah hampir jadi, tinggal kita taruh di prasmanan aja. Ini jujur VT panjang banget sampai aku bingung mau ngomong apa lagi guys. Tapi ini agak kacau nih, aku ngeditnya lagi puasa, ini hari puasa pertama, ngelihat ini jadi ngiler. Oke lanjut, ini udah jam 11, pindang kita udah matang, tuh kan cepet. Jadi setelah bikin VT ini aku jadi punya cita-cita deh guys. Cita-citanya kalau misalkan nanti punya rezeki aku mau ngedein rumah, khususnya mau gedein dapur biar kalau masak-masak kayak gini kita nggak kesulitan lagi. Jadi itu salah satu impian aku, punya dapur yang fasilitasnya lengkap, luas, nggak sempit-sempitan kayak gini. Bukan nggak bersyukur, tapi kan nggak apa-apa kan, yang namanya manusia biasa punya keinginan, punya cita-cita. Coba lihat kalau kita lagi masak-masak besar kayak itu sampai keluar rumah. Ini menu terakhir ada kepiting, kita tinggal goreng aja. Percayalah kepiting goreng itu menurut aku terenak, nggak usah diapa-apain, cuma dikasih garam,
bawang putih sama asam-asaman gitu, jadi udah enak banget. Terus juga masaknya simple banget. Lanjut aku ke dalam lagi guys, ya ampun, asinan kiamboy juga harus dibikin. Ini udah disiapin semua sama yang di rumah tadi, aku tinggal bikinnya aja. Coba kalian lihat dari awal yang aku bikin itu semuanya simple tapi insya Allah enak. Kemarin aku sempet juga bikin asinan kiamboy pas di acara apa ya? Oh kalau nggak salah pas acara aku ulang tahun. Aku bikinnya 2 kali lipat dari ini dan kalian tahu nggak, ludes dalam sekejap nggak bersisa karena emang asinan kiamboy itu dijual susah. Jadi ini definisi apa yang aku suka bikin, aku post di story ini semua karena aku bisa cobain dan cicip-cicip. Oke ini terakhir, janji ini terakhir. Ini sajian kita terakhir, ada puding mangga pakai flan cheese. Udah pokoknya selesai deh, udah kepanjangan videonya nih. Waktunya jam 12 lebih sedikit sih, kita panggil semua anggota-anggota yang akan kita undang. Ini para cewek-cewek duluan yang ngantri. Biasa guys, ladies first. Cowoknya harus ngalah dulu nih. Bahagia itu sederhana, serius. Sekedar ngeliat orang-orang sekitar makan enak itu udah bikin kita bahagia banget guys. Jujur ini udah kayak hajatan. Dan tenang, ini kita refill berkali-kali karena stoknya banyak. Dijamin gak akan kurang. Kira-kira beginilah keseharian aku kemarin sehari sebelum puasa. Kita makan-makan nih di rumah pada penuh, di dalam juga di luar juga penuh. Sampai ketemu di vlog-vlog aku berikutnya. Kira-kira kita masak apa lagi ya?